Hey guys, film ini nostalgia banget buat Mimin sendiri. Soalnya waktu dulu Mimin masih SD, ini film tayang di bioskop Trans TV sampai bikin Mimin gak bisa tidur. Buat kalian yang masih belum tahu siapa Freddy sama Jason, jadi si Freddy itu hantu yang bisa ngebunuh orang dari dalam mimpi. Sedangkan si Jason itu psikopat abadi di alam nyata. Tuh bocah berdua neror satu kota. Pokoknya serba salah. Tidur mati dibunuh Freddy, nggak tidur mati dibacok Jason. Nah jadi nanti si Freddy, hantu alam mimpi itu bakal dijebak keluar dari alam mimpi buat ketemu sama Jason. Terus mereka berdua bertarung di alam nyata. Gokil. Pokoknya bakalan seru banget. Pakai headset kalian, kopi siapin, no sensor. Oh ya, Mimin juga nggak pasang iklan di tengah video biar kalian puas nontonnya. Subscribe-nya jangan lupa. Peace. Freddy Krueger adalah seorang pembunuh berantai yang telah banyak membunuh anak-anak di kota Springwood. Walaupun semua orang tahu kalau Freddy bersalah, tapi polisi tak bisa menangkapnya karena tak memiliki cukup bukti. Orang tua para korban yang tak terima pembunuh anaknya bisa bebas berkeliaran pun kemudian ramai-ramai membakar rumah serta Freddy di dalamnya hingga ia tewas mengenaskan. Setelah kematiannya, Freddy yang dipenuhi rasa dendam pada semua orang di kota Springwood itu, dia lalu bangkit dan mulai meneror serta membunuh orang-orang di sana dengan cara masuk ke dalam mimpi mereka. Need you to go to Elm Street. Rise up, Jason, and live again! Suatu malam di danau terlihat seorang wanita yang sedang berenang. Tapi saat sedang asik berenang, ia merasa kalau ada seseorang yang sedang mengawasinya. Karena takut, ia langsung pergi. Namun di tengah jalan, dia melihat seorang laki-laki bertopeng membawa golok. Wanita itu pun langsung berlari sekencang-kencangnya sampai masuk ke dalam hutan. Pria bertopeng itu adalah Jason. Freddy yang menyamar sebagai ibu Jason masuk ke dalam mimpinya dan berhasil membangkitkan Jason dari kematian agar bisa memanfaatkannya untuk meneror kota Springwood. Suatu malam di dalam rumah saat di luar sedang hujan deras, terlihat 3 orang remaja yaitu Lori si pemilik rumah serta 2 temannya yang bernama Gib dan Kia. Ketika mereka sedang asik ngobrol, mendadak lampu ruangan berkedip-kedip sendiri. Karena takut akan mati lampu, Lori serta Gib pun pergi untuk mengambil lilin. Tapi saat mereka membuka pintu, ternyata pacarnya Gib yang bernama Trey serta temannya yaitu Black datang ke sana. Di dalam rumah, Black yang sedang mengambil minuman di dapur bingung mengapa pintu belakang rumah Lori terbuka padahal sedang hujan deras. Di sisi lain, Gib yang baru aja habis sama si Trey, ia pun langsung pergi mandi. Sedangkan Trey bersantai di kasur sendirian. Gak lama kemudian, para polisi datang untuk memeriksa rumah Lori. Tapi di situ ada salah satu polisi yang mengatakan kalau ini semua mungkin adalah perbuatan Freddy. Komandannya yang mendengar nama tersebut marah dan berkata bahwa jangan pernah sekalipun menyebut nama itu. Dari sinilah terlihat kalau Freddy Krueger adalah sebuah legenda, bahkan namanya pun menjadi momok menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Lori yang tak sengaja mendengar obrolan kedua polisi tersebut merasa tak asing dan seperti pernah mendengar nama Freddy itu di suatu tempat. Setelah itu Lori serta teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, para polisi yang tak mendapat informasi apapun tentang kematian Trey akhirnya membebaskan mereka semua. Namun salah satu polisi bernama Stab menyuruh Lori untuk menunggu karena ayahnya sedang dalam perjalanan menjemput. Di sana sambil menunggu, Lori mencoba mengingat kembali siapa nama Freddy yang dibicarakan para polisi tadi. Tapi lagi-lagi,
kejadian aneh kembali muncul. And he loves children. His name is Freddy Krueger, especially little girls. Soon he'll be strong enough. Freddy's coming back, friends. For everyone, it's okay to be afraid. Di sisi lain, Black dimarahi sang ayah karena meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Tapi Black yang masih syok atas kematian sahabatnya langsung mengusir ayahnya pergi. Ketika sedang sendirian, ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Saat Black mencoba mendekat, Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! di suatu rumah sakit jiwa, terlihat para pasien yang sedang mengantri obat. Yang mana obat tersebut adalah obat penenang dan penghilang mimpi. Obat penghilang mimpi ini diberikan karena pasien pengidap gangguan jiwa di sana sering bermimpi buruk. Salah satu pasien bernama Will tak sengaja melihat berita di televisi yang menayangkan pembunuhan di rumah Lori kemarin. Tapi dokter di sana langsung mematikan TV tersebut hingga membuatnya marah. Will ini ternyata adalah pacarnya Lori. Beruntung salah satu temannya bernama Mark datang dan membawanya pergi. Will lalu memberitahu Mark kalau ia harus segera pergi dari sini untuk menemui Lori secepatnya. Mendengar itu, Mark pun mencoba membantu. Malam harinya, Mark tiba-tiba membuat keributan di sana hingga ia dibius oleh para penjaga. Tapi ketika sampai di dalam kamar, ternyata Mark diam-diam telah berhasil mencuri kunci untuk kabur dari sana. Di sekolah, Gib memberitahu Kia dan Lori kalau tadi malam Black serta ayahnya telah terbunuh. Mendengar itu, mereka semua pun ketakutan karena berpikir kalau si pembunuh tersebut pasti nanti akan mengincar mereka juga. Di sisi lain, dua orang pria bernama Bert dan Shaq memberikan undangan pesta untuk semua orang di sana. Kemudian Lori dan Kia datang menghampiri Gib. Lori di situ menceritakan pada mereka tentang kejadian yang ia alami di kantor polisi kemarin, ketika ia bertemu dengan Freddy di dalam mimpinya. Lori juga mengatakan kalau mimpi itu terasa seperti benar-benar nyata. Tapi mendadak Mark muncul dan langsung mengatakan kalau Freddy pasti akan membunuh Lori dari dalam mimpinya saat ia tertidur lagi. Mark memberitahu hal itu karena ia dan kakaknya pernah bertemu Freddy. Dan barang siapa yang telah bertemu Freddy sekali aja, maka Freddy akan terus-menerus meneror orang tersebut lewat mimpi sampai mati. Mendengar itu, Lori pun ketakutan, tapi kemudian Will datang dan menyuruh Mark untuk berhenti menakuti pacarnya. Karena udah lama nggak melihat pacarnya, Lori pun pingsan. Setelah itu, Kia dan Gib membawa Lori ke UKS. Tapi di situ, Kia yang sedang membaca majalah, mendadak model di majalah tersebut berubah menjadi Freddy. Malam hari, Mark memberitahu Will jika mimpi yang Lori alami sama seperti mimpi dia dan kakaknya yang telah meninggal. Mark mengatakan kalau kakaknya dulu tewas dibunuh Freddy, sedangkan dia berhasil selamat. Tapi saat Mark melapor ke polisi, para polisi mengira dia sudah gila dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, Mark berhasil selamat dari Freddy karena diberi obat penghilang mimpi. Mark lalu mengajak Will pergi dari kota itu agar Freddy tak bisa meneror mereka lagi. Tapi di situ Will mengatakan kalau ia tak bisa pergi meninggalkan Lori. Will pun meminta Mark untuk berada di kota ini semalam lagi aja karena dia harus menemui dan mengajak Lori pergi bersama mereka. Setelah itu, Will datang ke acara pesta untuk bertemu Lori.
Sesampainya di sana, Will langsung mengajak Lori pergi dari kota itu untuk menyelamatkan diri dari teror Freddy. Di sisi lain, Gibb yang udah mabuk berat, ia nggak sadar masuk ke ladang jagung. Di sana, tiba-tiba aja dia melihat Trey yang seharusnya udah meninggal. Tanpa sadar, Gibb terus mengikutinya sampai masuk ke dalam gudang. Don't worry about my little Aaron. It's fear himself. Sementara di tengah pesta, Shaq dan teman-teman yang lagi ngeganja bareng, mendadak Jason datang. Melihat Jason, mereka berdua pun langsung ngajak dia join. Tapi... And you weren't invited. Semua orang di sana pun langsung berlarian ke sana kemari menghindari Jason. Will, Lori, Kia, dan Burke serta salah satu teman bernama Lenderman kabur menggunakan mobil. Setelah mengantar teman-temannya pulang, Will kemudian menceritakan semuanya pada Lori. Dulu saat Will diam-diam menyelinap ke kamar Lori, tapi di situ ternyata Lori sedang nggak ada di rumah. Ketika ingin pergi, ia nggak sengaja melihat ayah Lori membunuh ibunya di dalam kamar. Maka dari itu Will menyuruh Lori agar tak pulang ke rumah dulu karena ia khawatir ayahnya akan membunuhnya juga. Will di situ juga menceritakan kalau yang mengirimnya ke rumah sakit jiwa adalah ayahnya Lori sendiri, yang merupakan psikiater di rumah sakit jiwa tersebut. Gak lama kemudian ayah Lori datang. Dia menyuruh Lori buat jangan percaya sama semua omongannya si Will serta memaksa Lori untuk meninggalkannya. Ketika di rumah, Lori langsung meminta sang ayah untuk menjelaskan apa penyebab kematian ibunya. Tapi di situ ayah Lori malah memberikannya obat tidur agar Lori tenang. Melihat kelakuan ayahnya yang mencurigakan, Lori pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Mark yang sedang menunggu mereka berdua mulai merasa mengantuk. Dia lalu mencari obat agar tak tertidur. Tapi saat sedang mengambil obat, Mark melihat wajah Freddy di cermin. Mark pun mulai sadar kalau dia sekarang sedang tertidur. Di sisi lain, Will dan Lori buru-buru datang ke tempat Mark karena mereka takut Mark ketiduran. Dan bener aja, pas mereka lihat dari jendela, Mark sudah tidur. Mereka berdua pun langsung berusaha membangunkannya. Hey, Mark. You didn't forget about me, did you? To kill for me to get them to remember. Somebody please wake me up! This is real.
Esok hari, Stubb menemui atasannya untuk melaporkan pembunuh yang telah meneror kota Springwood. Tapi atasannya menolak laporan Stubb itu karena ia menilai kasus ini tak boleh sampai tersebar keluar kota. Namun Stubb yang penasaran pun memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut seorang diri. Oke, lanjut. Ketika Will, Lori, Kia, Lenderman, dan Burke sedang membicarakan bagaimana caranya agar mereka bisa lepas dari teror, tiba-tiba Stubb datang karena ia tahu Burke adalah salah satu orang yang selamat saat terjadi pembunuhan oleh Jason di pesta kemarin. Stubb di situ bercerita kalau dulu Jason sebenarnya telah meninggal sejak umur 11 tahun akibat tenggelam di danau bernama Crystal Lake. Saat itu pengawas danau di sana lalu membunuh ibunya Jason juga karena tak mau dituntut atas kematian Jason. Namun sebelum meninggal, sang ibu yang adalah seorang pengikut suatu sekte penyembahan setan kemudian membangkitkan Jason dan menyuruhnya untuk membalaskan dendam dan membunuh semua orang di kota itu. Mungkin karena Freddy tahu bahwa hanya ibunya lah yang bisa membangkitkan Jason, maka dari itu ia pun menyamar sebagai ibunya masuk ke dalam mimpi Jason dan membangkitkannya lagi untuk menyebar ketakutan di seluruh kota. Dan bila ketakutan di kota itu semakin besar, maka Freddy akan menjadi semakin kuat. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk menghentikan Freddy terlebih dahulu dengan cara mempersembahkan seorang wanita yang masih perawan, yaitu Lori. Saat sadar, ternyata Lori tanpa sengaja membawa potongan kuping Freddy ke alam nyata. Melihat kejadian tersebut, mereka semua pun akhirnya dapat ide untuk menjebak Freddy dan membawanya ke alam nyata. Will lalu ingat kalau dulu saat di rumah sakit jiwa, dia tak pernah merasakan mimpi buruk ketika diberikan obat penghilang mimpi. Mendengar itu, mereka pun langsung mencari tahu informasi tentang obat tersebut. Setelah dapat cukup info, mereka langsung segera pergi ke sana. Setibanya di sana, mereka semua berpencar, tapi di situ Burke malah ngajak si Lenderman ngeganja. Gokil. Lenderman yang menolak pun lalu memilih pergi bersama Stubb. Tapi pas si Burke lagi asik ngeganja, tiba-tiba datang makhluk aneh yang langsung ngajak join. Lenderman dan Stubb yang sadar kalau Burke menghilang, mereka pun segera pergi mencarinya. Pas ketemu, mereka kaget karena ngelihat si Burke di situ lagi ngebuang semua obat penghilang mimpi yang mereka cari-cari. Tapi mendadak dari belakang, setelah itu Lori, Kia, dan Will yang sedang mencari obat tersebut kaget saat Jason datang lalu langsung berlari sekencang-kencangnya. Di tengah jalan mereka melihat Burke yang sedang dirasuki Freddy. Saat Jason menghampirinya, ia lalu menyuntikkan obat bius pada Jason hingga pingsan. Dalam mimpi, Jason bertemu dengan Freddy. Di situ mereka berdua pun langsung bacok-bacokan. Welcome to my nightmare. Tilt. Di tengah pertarungan mereka, saat Jason mau ngebacok, dia berhenti karena di depannya ada air. Melihat itu, Freddy lalu teringat kalau Jason takut air karena dulu ia meninggal tenggelam di danau. Dan setelah tahu kelemahan Jason, Freddy pun langsung tersenyum.
Di alam nyata, Lori bersama teman-temannya pergi membawa tubuh Jason ke Danau Crystal Lake, tempat dulu Jason meninggal. Di situ Lori lalu meminta Will untuk membiusnya juga agar dia bisa bertemu Freddy. Lori berencana menjebak Freddy dan membawanya ke dunia nyata agar Jason bisa mengalahkan Freddy. Ketika di alam mimpi, Lori dibawa ke masa lalu Jason. Di mimpi itu, ia melihat Jason kecil sedang dibully oleh teman-temannya karena wajahnya yang buruk rupa. Dan melihat itu, Lori pun merasa kasihan dan berniat untuk menolongnya. Tapi saat Lori akan menyelamatkan Jason yang sedang tenggelam, tiba-tiba Freddy muncul. Di dunia nyata, mereka yang sadar kalau sedang terjadi suatu hal buruk pada Jason di alam mimpi, kemudian mencoba untuk menolongnya dengan memberikan nafas buatan. You can do this, okay? You can do this. You just... Kia, he has asthma! Come on, wake up! Boy, wake up! Guys, look. Come on, wake up! Come on, start running. Karena sadar Jason telah bangun dari mimpinya, Freddy pun lalu langsung menyerang Lori dengan membawanya pergi ke masa lalu. Masa lalu ketika dulu ayah Lori mencoba untuk membunuh ibunya. Di situ Lori akhirnya tahu bahwa ternyata saat itu Freddy lah yang telah merasuki tubuh sang ayah dan membunuh ibunya. Di sisi lain, Lenderman, Will, dan Kia sampai ke Danau Crystal Lake. Mereka lalu membawa Lori yang masih belum sadar ke sebuah gudang untuk bersembunyi dari kejaran Jason. Tapi Jason tahu mereka semua ada di sana. Ketika tangan Lori tak sengaja terbakar, tubuhnya pun langsung refleks bergerak sendiri. Saat sadar, ternyata ia telah berhasil membawa Freddy ke dunia nyata. Kemudian pertarungan Freddy dan Jason pun kembali terjadi di dunia nyata. Di luar, Lenderman yang berhasil kabur menyuruh Kia untuk pergi mencari bantuan. Tapi belum lama Kia pergi, Lenderman meninggal dunia. Di perjalanan, tiba-tiba Kia melihat Freddy yang sedang mengajar Will dan Lori. Kia di situ berusaha mengalihkan perhatian Freddy dengan terus-menerus meledeknya. Namun Freddy hanya membalas ledekan Kia itu dengan sebuah senyuman. Di sini kita bisa belajar ya guys dari Freddy, kalau kita lagi diledek, dihina, dimarah-marahin, dibully sama orang, cukup balas dengan senyuman. Karena saat kita tersenyum, maka Will yang berusaha untuk mengajak Lori kabur dari sana, tapi Lori malah menolak sambil mengatakan kalau dia gak akan pergi sebelum menyaksikan Freddy mati dengan mata kepalanya sendiri.
Setelah Laurie berhasil menyiramkan bensin ke seluruh tempat itu, ia lalu segera mengambil api dari gudang tadi dan langsung membakar hidup-hidup Freddy serta Jason yang sedang bertarung di sana. Setelah ledakan tersebut, mereka berdua pun keluar dari danau. Di situ mereka mengira bahwa kini semua telah berakhir. Tapi ternyata Freddy masih hidup. Dia muncul lagi sambil membawa golok milik Jason. Namun tiba-tiba Jason muncul dari belakang Freddy dan langsung menusuk jantungnya. Seketika itu golok Jason pun terjatuh. Laurie langsung mengambil golok tersebut sambil mengatakan, Welcome to my world, bitch! Beberapa waktu kemudian, terlihat Jason yang bangkit lagi dan keluar dari danau tersebut membawa kepala Freddy. Dari sinilah pertarungan antara hantu dan psikopat dimenangkan oleh psikopat. Film pun diakhiri dengan sebuah kalimat yang saya kutip dari Kang Sakahayang, yaitu psikopat mah kuat.